Gua nanya, pada ngapain lu di sini? Ah, itu kenapa muka lu bonyok begitu, han? Dia dipukul sama teman sebangkunya. Dan gue sebagai sahabat dia, gue nggak terima. Gue mau ngasih pelajaran sama orang yang mukul dia, tapi orangnya nggak masuk. Terus lu ngapain di sini? Gue nyuruh dia nelpon orangnya. Gue tunggu di sini, gue nggak terima. Lu juga nggak usah bikin rusuh. Lu jangan main hakim sendiri. Kalau lu mau beresin masalah sama dia, lu di luar, jangan di sini. Paham? Siapa nama yang mukulin dia? Biar gue yang laporin ke kepala sekolah. Besok gue panggil orangnya. Gino, anak kelas 1. Hah? Gino? Dengerin baik-baik. Di sekolah ini gue kerja. Lu sentuh anak-anak lain lagi, urusan lu bukan sama murid, tapi sama gua. Robert mulai panik. Napasnya berat. Senyum sok jagonya pelan-pelan hilang. Ini peringatan pertama. Masalahnya, cerita ini belum selesai. Karena Robert belum tahu satu hal penting. Siapa Kino sebenarnya bagi Kona. Dan Kino belum tahu juga kalau saudaranya sudah turun tangan. Hari itu, Peto berdiri agak nunduk. Mukanya bonyok. Satu matanya masih sedikit bengkak. Anak-anak lain lewat sambil pura-pura nggak lihat. Bukan karena nggak peduli, tapi karena takut ikut kena. Kona menatap Peto cukup lama. Tatapannya bukan galak, lebih ke mikir. Lu nggak apa-apa kan? Suaranya turun, pelan. Peto nggak langsung jawab, cuma ngangguk kecil. Kona nambah satu kalimat. Nama lu siapa, Tong? Peto, Bang. Kona mengangguk pelan, gak bilang apa-apa lagi. Di belakang mereka, Robert cuma nyengir dikit. Bukan nyengir takut, tapi nyengir orang yang ngerasa, paling satpam baru, gampang gue kibulin. Hal yang bikin Kona gelisah. Sejak kejadian itu, di kepala Kona cuma muter satu hal. Dia nggak percaya. Nggak percaya kalau Kino, saudaranya sendiri, ikut mukulin anak itu. Rasanya nggak masuk akal. Kino yang dia kenal keras, iya. Berani, iya. Tapi bukan pengecut yang royok anak lemah. Dan satu hal lagi yang Kona tahu pasti. Robert tidak tahu kalau Kino itu saudaranya. Dan justru itu yang bikin situasi ini lebih berbahaya. Kona mulai cari benang merah. Kona nggak langsung bertindak. Dia nyari tahu dulu. Nanya pelan-pelan ke anak-anak yang tahu banyak. Nama yang paling sering muncul, Robert. Anak yang sering maksa, sering minta duit, sering ngatur. Merasa sekolah itu wilayahnya. Dan satu info bikin Kona berhenti jalan. Robert juga sering memalak Kino. Di situ semuanya nyambung. Kona duduk lama di bangku sekolah. Wajahnya datar, tapi pikirannya penuh. Ini bukan sekedar murid bandel, ini pola. Dan orang-orang kayak gini, kalau dibiarkan, akan selalu nemu korban baru. Kebenaran dari mulut Kino. Sore hari setelah pulang kerja, Kona nemuin Kino. Nada suaranya serius. Lu boleh bohong sama orang lain, tapi jangan pernah bohong sama gue. Kino terdiam lama. Anu bang, sebenarnya... Singkat cerita, Kino akhirnya buka semua. Tentang Robert, tentang palakan, tentang tekanan, tentang hari itu yang akhirnya bikin Peto babak belur. Mendengar itu, Kona marah. Bukan marah meledak-ledak, tapi marah yang dingin, yang justru lebih berbahaya. Saat peringatan itu diberikan, keesokan harinya, sore itu, sudut sekolah mulai sepi. Robert lagi sendiri, santai, ngerasa aman. Langkah kaki terdengar, pelan, teratur. Kona muncul. Robert, panggilnya tenang. Robert nengok, sedikit heran. Kenapa Pak Satpam baru? Kona mendekat. Jarak mereka makin dekat, terlalu dekat. Kemarin, kata Kona pelan. Sebenarnya lu kan yang mukulin anak itu? Robert nyengir kecil.
Bercanda doang, Bang. Kona menatapnya lurus, tanpa emosi, tanpa teriak. Kalau itu bercanda, muka lu nggak bakal aman. Dalam satu gerakan cepat, tangan Robert dijepit ke tembok. Bukan mukul, bukan nyamuk, tekanan, kontrol. Dengerin baik-baik, suara Kona rendah. Di sekolah ini, gue kerja. Lu sentuh anak-anak lain lagi, urusan lu bukan sama murid, tapi sama gua. Robert mulai panik, napasnya berat, nyinyirnya hilang. Kona lepasin, langkahnya mundur. Ini peringatan pertama. Kona berbalik pergi, tenang, seolah gak terjadi apa-apa. Tapi Robert sekarang tahu satu hal. Ada orang dewasa yang gak bakal tinggal diam. Dan itu lebih menakutkan dari pukulan. Masalahnya belum selesai, bahkan belum mendekati selesai. Karena Robert belum tahu siapa Kino bagi Kona. Dan Kino belum tahu kalau saudaranya sudah melangkah sejauh ini. Episode selanjutnya bukan cuma soal balas dendam, tapi soal rahasia yang sebentar lagi kebuka. Dan ketika itu terjadi, semua bakal berubah. Pretty quiet, actually. How about you? I think we should organize a community cleanup day. That's a great idea. I'll help coordinate.